Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah yang soli dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita bahasa Indonesia. Kita sudah memasuki bab 3 ya anak-anak. Ada yang tahu materi kita di bab 3 tentang apa ya? Ya, benar sekali. Materi kita tentang peduli terhadap makhluk hidup. Oke, di sini ada anak yang bernama Tasya ya. Tasya mengikuti petunjuk yang disampaikan ibunya. Ia menyiram tanaman menggunakan gembor setiap pagi hari. Petunjuk yang disampaikan ibu Tasya bertujuan untuk memberitahu dan membimbing Tasya tentang tata cara menyiram tanaman yang benar. Nah, pernahkah kamu membaca atau mengerjakan sesuatu berdasarkan petunjuk seperti yang dilakukan oleh Tasya? Nah, ayo kita pelajari bersama. Oke anak-anak, materi kita yang pertama adalah A. Pengertian teks petunjuk. Petunjuk penggunaan adalah teks atau bacaan yang berisi petunjuk atau tata cara menggunakan, melakukan, atau membuat sesuatu. Teks petunjuk biasa sering ditemukan dalam kemasan, alat, atau barang yang kita beli. Teks petunjuk disebut juga teks instruksi. Adapun ciri-ciri teks petunjuk sebagai berikut. Yang pertama, berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Yang kedua, disampaikan atau disajikan secara berurutan. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Oke anak-anak, ini ada contoh teks petunjuk. Kalian bisa lihat ya, ini ada gambar kotak susu. Nah, kemasan di kotak susu ini di belakangnya terdapat petunjuk penyimpanan. Contohnya, simpan di tempat sejuk dan kering. Yang kedua, setelah dibuka, segera ditutup rapat dan disimpan di lemari es dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius. Nah, kemudian kita bisa lihat ini ada gambar kemasan sasetan kopi ya anak-anak. Di sini ada cara penyajiannya. Masukkan sebungkus kopi ke dalam cangkir, lalu campurkan air panas, aduk dan hidangkan. Nah, selain dari contoh 2 ini, ada bermacam-macam lagi ya anak-anak. Biasa ada juga untuk alat, ada juga untuk makanan dan minuman. Kalau untuk alat, seperti contohnya kipas angin. Misalnya kalian membeli kipas angin, biasa di kotak atau kardus kipas angin terdapat tata cara penggunaan. Nah, jika kipas anginnya belum dirakit, biasanya ada tata cara perakitannya seperti apa. Oke, seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang mari buka buku bahasa Indonesia kalian, kemudian perhatikan di halaman 33. Di situ ada cara menanam tanaman hidroponik. Nah, ini adalah cara menanam tanaman hidroponik. Hidroponik adalah cara budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Menanam dengan metode hidroponik dapat menciptakan lingkungan yang sehat. Berikut cara menanam hidroponik. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti botol bekas air mineral, sepotong kain bekas, benih tanaman, dan media tanam dapat berupa campuran sekam dan pasir kerikil. Kemudian yang kedua, potong botol menjadi 2 bagian. Nah, kalian bisa lihat gambar nomor 1 ya. Setelah itu, yang nomor 3, masukkan potongan kain bekas ke dalam potongan botol nomor 2 melalui tutup botolnya, seperti yang terlihat pada gambar nomor 1. Yang keempat,
Isilah potongan botol 1 dengan air, lalu berilah pupuk. Ikutilah petunjuk cara penggunaan pupuk. Yang kelima, masukkan potongan botol nomor 2 ke dalam potongan botol nomor 1. Kalian bisa lihat gambar nomor 2 ya anak-anak. Yang keenam, masukkan media tanam yang telah kamu sediakan. Yang ketujuh, letakkan benih pada media tanam. Dan yang terakhir, sekarang tanaman hidroponikmu sudah jadi. Benih akan tumbuh menjadi tanaman baru seperti yang terlihat pada gambar nomor 3. Letakkan tanaman hidroponik di halaman rumah atau digantung di dinding rumah kalian. Selamat mencoba. Oke, kita akan melanjutkan materi kita yang kedua, yaitu B. Menggunakan kalimat perintah dalam teks petunjuk. Salah satu ciri dari teks petunjuk adalah menggunakan kalimat perintah. Kamu dapat menjelaskan suatu petunjuk dengan menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah disebut juga kalimat imperatif. Adapun ciri-ciri kalimat perintah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan tanda seru. Jadi anak-anak, kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Yang kedua, disampaikan dengan intonasi tinggi ataupun naik. Yang ketiga, kata yang berada di awal biasanya diikuti dengan partikel lah. Yang keempat, dapat menggunakan kata seperti jangan atau tolong. Nah, coba kamu perhatikan kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, siramlah tanaman agar tidak layu dan kering. Yang kedua, potonglah padi bersama batangnya. Yang ketiga, gilinglah padi menjadi beras. Oke, dari kalimat-kalimat tersebut merupakan contoh kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna perintah atau larangan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat ini dapat digunakan ketika berbicara kepada teman sebaya, teman akrab, saudara, atau orang yang lebih muda. Oke anak-anak ustazah, itu tadi contoh sekaligus penjelasan tentang teks petunjuk serta kalimat perintah yang terdapat dalam teks petunjuk. Sampai bertemu di materi selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.